lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak Ibuk, apa kabar? Semoga anak-anak Ibuk semakin sehat, semakin kuat, dan semakin cerdas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang ketiga. Disimak baik-baik ya nak. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca teks yang berjudul Listrik Pengubah Dunia. Masih ingat kan anak-anak? Ya, nah teks tersebut merupakan teks eksplanasi ilmiah. Pertanyaannya, tahukah anak-anak Ibu apa itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab dan akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Sebagai contohnya, kita akan mengambil teks dari pembelajaran sebelumnya, yaitu Listrik Pengubah Dunia. Disimak baik-baik ya nak. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Paragraf pertama itu adalah pernyataan umum atau pembukaan yang berisi topik permasalahan yang ingin disampaikan penulis. Nah, apa saja topik permasalahan yang ingin disampaikan penulis? Yang pertama yaitu perjalanan arus listrik. Yang kedua, manfaat listrik pada kehidupan warga dunia. Selanjutnya paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Nah, bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Jadi, deretan atau isi dari paragraf kedua, ketiga, dan keempat harus mendukung topik utama yang disampaikan pada paragraf pertama dengan menuliskan data-data yang berurutan, singkat, dan jelas sehingga mudah untuk dimengerti. Data tersebut harus berisi tentang pengertian arus listrik, urutan perjalanan arus listrik dari pembangkit hingga ke rumah warga, dan pemanfaatan listrik di rumah warga. Kemudian paragraf terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Jadi kesimpulan isi teks bacaan itu tentang peran penting listrik bagi kehidupan manusia dan pesan, ide atau pendapat pribadi penulis mengenai topik masalah, yaitu tanpa listrik manusia akan mengalami kesulitan dalam kesehariannya.
Nah, sekarang waktunya anak-anak ibu mencoba untuk menjadi penemu cilik. Nah, sekarang ayo kita lakukan hal berikut. Jadi, anak-anak ibu diminta untuk membuat rangkaian seri sederhana yang dibantu oleh orang tua, kakak, dan abangmu di rumah. Alat dan bahan yang harus kamu siapkan adalah lampu senter, saklar kecil, kabel, baterai, lakban atau isolasi, gunting, dan kardus nanti sebagai alasnya. Anak-anak, dalam membuat rangkaian lampu seri sederhana ini, kamu minimal harus menggunakan 2 lampu. Kemudian untuk baterainya boleh menggunakan baterai yang banyak, karena semakin banyak baterai yang digunakan, maka kualitas cahaya yang dihasilkan akan lebih terang. Nah, jika anak-anak ibu sudah menyiapkan alat dan bahannya, kemudian langkah awal yang anak-anak ibu lakukan adalah menggambar rencana rangkaian lampu seri yang akan kamu buat. Jangan lupa sesuaikan rancanganmu dengan bahan-bahan yang kamu miliki. Anak-anak, sebelum membuat percobaan membuat rangkaian lampu seri sederhana, coba anak-anak ibu cermati dulu panduan keselamatan kerja berikut sebelum kamu memulai percobaannya. Nah, yang pertama, pastikan semua bahan dalam kondisi baik. Baterainya tidak berkarat atau bocor ya anak-anak. Yang kedua, pastikan tangan bersih dan kering saat melakukan percobaan. Yang ketiga, berhati-hati saat menggunakan benda tajam seperti gunting. Yang terakhir, gunakan alat dan bahan dengan semestinya. Nanti setelah anak-anak ibu selesai membuat rangkaian lampu seri sederhana, anak-anak ibu diminta untuk membuat laporan dari percobaan membuat rangkaian seri sederhana yang telah anak-anak ibu lakukan tadi. Nah, ketika tugasmu sudah selesai dalam membuat rangkaian lampu seri sederhana dan membuat laporan dari percobaan tersebut, jangan lupa kumpulkan tugasmu kepada gurumu. Selamat mengerjakan tugas anak-anak ibu. Kerjakan dengan baik dan benar. Selalu semangat dan jangan pernah putus asa ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini tentang teks eksplanasi ilmiah dan membuat rangkaian lampu seri sederhana. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.